Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan beribadah kawan wanita malam ini. Kita mau siapkan hati kita, kita angkat sebuah pujian. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Berdoa. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Banyak Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah, memuji, mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, kaum wanita yang ada, hamba-Mu, supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, urapi supaya firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara, langsung kita akan sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul Iri Hati. Nah, kawan wanita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iri hati itu adalah satu sifat yang pasti dimiliki oleh semua orang. Entah dia kalangan tinggi, kalangan bawah, mulai dari raja sampai rakyat jelata, semua manusia itu pada dasarnya hatinya itu ada yang namanya sifat iri. Iri yang seperti apa? Contoh, Kain iri kepada Habil karena dua-duanya ini berkorban, mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Korban Kain tidak diterima oleh Tuhan. Korban Habil diterima. Nah, iri membuahkan dosa. Karena Kain iri, dia punya rencana jahat, yaitu satu ketika akhirnya dia membunuh adiknya Habil ini. Seharusnya iri kalau dipakai dengan positif itu tidak melahirkan dosa. Misalnya, kok korbannya Habil diterima, korban saya enggak, kenapa ya? Oh, ternyata Habil memberi yang terbaik. Lalu mungkin Kain dia mengejar ketinggalannya itu dengan juga belajar memberi yang terbaik. Maka cemburu atau iri itu tidak membuahkan dosa, karena dia akan berusaha supaya sama seperti adiknya, korbannya diterima Tuhan. Tapi rata-rata kebanyakan saudara, orang lebih dikuasai oleh daging. Ketika timbul niat jahat, apalagi iri, dia akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Contoh yang lain, orang Filistin iri kepada Iska karena
Iskak dia menggali sumur lalu keluar air. Nah, karena iri, apa yang dilakukan oleh orang Filistin? Dia menimbun sumur-sumur itu dengan kotoran, saudara. Itulah orang yang iri. Dia gak berpikir panjang. Yang penting dia melampiaskan itu kejahatan dari iri hati tersebut. Contoh lain siapa? 10 kakak Yusuf. Karena melihat Yusuf lebih disayang ayahnya, itu sebetulnya wajar. Karena anak yang ke-11 kan, istilahnya anak di masa tuanya. Wajar, sebagai orang tua, dia sayang kepada anaknya yang masih kecil. Tapi kakak-kakaknya iri, sehingga berencana jahat. Membawa pergi ke tengah hutan, lalu di sana membunuh mungkin gak tega. Dia buang di dalam sumur kering. Saudara, hanya karena iri membuahkan dosa, ya, lalu tega untuk melakukan apa saja. Coba betapa ketakutannya Yusuf yang masih anak remaja dibuang di dalam sumur di tengah hutan. Siapa yang akan menyelamatkan? Masih untung ada satu kakaknya yang bilang, mungkin dia kasihan ya sama Yusuf, bagaimanapun kan dia satu rumah, tidur bersama, makan bersama, tinggal di rumah yang sama. Dia bilang, ada saudagar lewat, ayo kita jual saja. Mungkin dalam hati kecilnya dia mau menyelamatkan ini Yusuf ya, supaya gak mati di dalam sumur itu. Itulah rancangan Tuhan. Akhirnya dia dijual, lalu dibawa ke Potifar. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus bisa menjaga hati. Karena hati kalau sudah dikuasai, dinodai oleh sifat iri, itu akan mengakibatkan, menimbulkan banyak dosa dan kejahatan. Contoh lain, pemuka-pemuka agama Yahudi iri melihat Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka sepanjang umurnya memusuhi Yesus, bahkan akhirnya membunuh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Galati pasal 5 ayat 20, iri hati itu adalah salah satu dari perbuatan daging, ya. Dan dosa iri hati itu sejajar dengan penyembahan berhala. Jadi walaupun mungkin saudara tidak menyembah berhala, tapi kalau kita menyimpan rasa iri hati, lalu merancangkan kejahatan kepada seseorang, itu dosanya sama seperti seorang yang menyembah berhala. Padahal penyembah berhala tempatnya di neraka, musuh daripada Tuhan. Jadi orang yang memelihara sifat iri, ya, yang pasti dia bukan anak Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Benar kan? Tadi kita udah lihat, karena Kain iri, ada kekacauan, ada timbul kejahatan. Karena orang Filistin iri, ada kekacauan, timbul kejahatan. Sumur yang digali capek-capek di tengah padang gurun, padang pasir, itu air kan sangat berharga. Tega gitu loh membuangin itu, menguruk kembali, menimbun kembali. Bukan dengan tanah loh. Kalau dengan tanah mungkin gampang ya untuk mengangkatnya lagi. Ini dengan kotoran, saudara. Juga termasuk kakak-kakak Yusuf. Karena iri, tega gitu membunuh adik kandungnya sendiri di sumur tua, sumur kering di tengah hutan. Dan banyak contoh ya di dalam Alkitab, orang-orang yang iri hati. Itu betul kata surat Yakobus, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati adalah perasaan tidak senang karena sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, saudara, tentu hal seperti itu semua orang bisa ya mempunyai sifat seperti ini. Tetapi jangan kita sampai dikuasai oleh perasaan iri, ya. Karena iri hati itu juga bisa menggerogoti kesehatan kita, sama seperti kanker yang pelan-pelan bisa mematikan, ya. Bisa mengangkat sukacita kita, bisa mengambil berkat kita kalau kita menyimpan perasaan iri. Di dalam Alkitab banyak contoh.
di dalam 1 Raja-Raja 21, di sana diceritakan Ahab itu raja yang pasti dia dihormati kaya raya. Lalu dia bertetangga dengan Nabot. Nabot itu rakyat biasa. Dia hanya punya kebun anggur. Dan karena dia petani yang mungkin tekun, kebun anggurnya itu subur. Lalu Ahab ingin memilikinya. Dia iri terhadap apa yang dipunyai oleh Nabot. Dia nggak cukup bersyukur dengan posisi kedudukan yang dia punya sebagai raja. Ketika dia menyuruh orang bertanya kepada Nabot, Nabot bilang apa? Raja tahu bahwa orang Israel itu harus menjaga, memelihara hak warisnya dari nenek moyang. Jadi nggak bisa menjual begitu saja apa yang namanya tanah waris. Tapi Ahab dia tidak puas dengan jawaban Nabot. Sampai timbullah kekacauan, timbullah kejahatan. Dia merencanakan untuk membunuh Nabot dengan menyewa para dursilat, membawanya ke hakim, lalu menfitnahnya sehingga Nabot dihukum mati. Ahab bisa menguasai kebun anggur itu. Jadi saudara, perkara kecil loh sebetulnya. Raja apa yang gak bisa dia beli? Tapi saudara, itulah yang didasari iri. Iri hati itu akan membuat orang bisa merencanakan kejahatan, bisa membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel. Juga ada di dalam 2 Samuel 12. Jangan pikir anak Tuhan itu gak bisa punya rasa iri. Di situ diceritakan bahwa Daud, dia melihat istri Uria, Berseba, itu sangat cantik. Mungkin dalam hatinya, aku raja, masa istrinya pegawainya lebih cantik. Sehingga dia menghampiri Betseba. Ketika ketahuan Betseba mengandung, dia membujuk suaminya Uria untuk pulang. Ketika pulang gitu, biar gak ketahuan dosanya. Tapi Uria setia kepada kerajaan. Dia bilang, karena perang belum selesai, saya tidak akan pulang ke rumah. Nah akhirnya Daud ketakutan. Dia merencanakan kejahatan. Dia suruh pegawainya untuk menempatkan Uria di barisan perang paling depan. Supaya kalau musuh menyerang, dia kena lalu mati. Dan benar, Uria mati di medan perang. Bukankah itu sangat kecil, saudara? Hanya gara-gara iri, ingin memiliki apa yang bukan haknya, dia tega membunuh prajuritnya sendiri, perwiranya, orang yang setia kepada negara. Sehingga satu saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Tapi puji Tuhan, Daud mengakui apa yang sudah dia buat. Sehingga Daud mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Walaupun akhirnya anak yang lahir dari perzinahannya dengan Betseba itu mati. Dan Daud dia harus berkabung berhari-hari. Tidak makan, tidak minum. Bahkan itulah dia berdoakan, ada lagu, beriku hati baru, jangan ambil rohmu dariku. Saudara, karena dia sudah menodai rumah Tuhan, tubuhnya kan rumah Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Orang yang iri itu adalah orang yang biasanya menginginkan, apa sih penyebab iri itu? Iri terhadap posisi orang lain, iri terhadap harta milik orang lain. Kalau tadi kan Ahab iri terhadap kebun orang lain. Nah saudara, iri adalah bakat. Itu artinya semua orang punya bawaan iri itu. Tetapi seharusnya kita pakai itu untuk hal positif. Saat lihat loh kok tetangga kita lebih diberkati, saudara kita lebih diberkati. Kenapa? Kita cari tahu. Oh ternyata dia tekun bekerja. Nah lalu kita memperbaiki apa yang kurang dari hidup kita. Nah seharusnya seperti itu. Tapi pada malam hari ini bersyukur
kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menyimpan iri hati. Karena apa? Iri, cemberut itu cenderung dialami oleh orang yang jauh dari Tuhan. Kalau orang menyimpan iri hati, jangan-jangan kita udah jauh dari Tuhan. Contohnya tadi siapa? Contoh yang lanjut, Kain, ya. Itu berarti dia jauh dari Tuhan. Karena walaupun dia mempersembahkan korban, dia membunuh adiknya. Gak mungkin kalau dia dekat Tuhan dia bisa berbuat seperti itu. Contoh lain Saul, ini terhadap Daud. Ya, Saul memang pertama dipilih menjadi raja yang diurapi Tuhan, tapi akhirnya dia jauh dari Tuhan. Dan ketika dia jauh dari Tuhan, dia mulai memusuhi Daud, mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Walaupun akhirnya Daud itu sudah benar-benar jadi raja, Daud itu sudah benar-benar jadi menantunya. Kalau namanya iri, gak peduli saudara, tetap saja mengejar-ngejar Daud untuk mencelakainya. Di dalam Rom 13 ayat 13 bagian C di sana dikatakan, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mari kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Jangan kita warnai hidup kita dengan perselisihan dan iri hati. Tapi mari kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sekali lagi Alkitab mengingatkan, di mana ada iri hati, ada kekacauan dan ada segala macam perbuatan jahat. Galati 5 ayat 20, iri adalah perbuatan daging. Karena di sana dikatakan ya perbuatan daging telah nyata. Ada banyak ya perbuatan daging, itu diantaranya adalah iri hati. Amsal 14 ayat 30, demikian firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati bukan hanya membuahkan dosa, tetapi juga bisa membuat tubuh kita sakit, digerogoti seperti sel kanker, bisa pelan-pelan membunuh orang yang menyimpan rasa iri hati. Selain itu, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, iri bisa mencelakai orang lain. Tadi kita udah lihat kan, banyak orang celaka karena perbuatan iri oleh seseorang. Iri juga bisa mencuri sukacita kita. Iri bisa membuat kita melakukan kejahatan. Iri bisa menghambat kita untuk berbuat baik. Iri bisa menceraikan manusia dengan Allah. Karena iri hati adalah dosa. Bukankah Yesaya 59 dikatakan yang menghalangi doamu adalah dosamu. Saudara, Mazmur pasal 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Iri hati itu kan niat jahat dalam hati. Kalau kita punya niat jahat dalam hati, Tuhan tidak mungkin mendengar doa kita. Sebab itu, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya percaya hati kita sudah dibarui, kita semua sudah lahir baru. Tetapi kalau mungkin hari-hari ini ada timbul rasa iri, ya namanya rasa iri itu kan dimiliki oleh semua orang. Apalagi ketika melihat orang jahat, orang berdosa, sepertinya diberkati, itu juga bisa muncul iri, ya. Nah, itu bisa mencemari, karena pikiran kita bisa berkembang menjadi dosa. Nah, sebab itu Rom 12 ayat 2, Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dengan cara apa? Pikirkan perkara di atas. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita mau pikirkan yang indah-indah. Kalau Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, pikirkanlah semua yang benar, pikirkanlah semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Mari kita mau pikirkan semua yang baik-baik saja. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang membuat hati kita tercemar, ternoda. Nah, saudara, ayat terakhir saya akan bacakan 1 Yohanes 3:9 bagian A. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17a, siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya terlalu yakin dan percaya kaum wanita malam hari ini, kita semua adalah wanita-wanita yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Tetap menjaga hati. Apapun situasi keadaan yang sedang kita hadapi, mari kita mau tetap jaga hati. Saling mendoakan. Kita memikirkan saja perkara-perkara yang di atas. Nah saudara, malam ini kita juga akan berdoa buat kaum wanita. Kalau saya dengar Ibu Andi ya ada sakit, mari kita satu dalam doa. Ada benjolan, kalau ibu-ibu berdoa di rumah, kita berdoa. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kemarin saya sudah saksikan kan, Bapak Yusuf, Ibu Endri, Sekar itu dalam seminggu itu sudah sembuh. Ya, itu mujizat loh saudara. Benar-benar mujizat. Dan saudara-saudara kita semua yang mengalami apa yang namanya sakit, penyakit, masalah, kalau kita bersatu dalam doa, Tuhan sanggup menyembuhkan. Puji Tuhan, kita akhiri firman Tuhan malam hari ini. Kita naikkan dulu satu pujian. Ajarku hidup benar Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Ajarku hidup benar Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Ajarku hidup kudus Tuhan, seturut kehendak-Mu. Engkaulah teladan bagiku, ku mau seperti Engkau, hidup layak di hadapan-Mu, berkenan di hati-Mu. Sucikan hatiku ya Tuhan, jadi seperti Engkau. Engkau Allah yang maha tinggi, layak untuk dipuji. Ajarku hidup benar Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Ajarku hidup kudus Tuhan, seturut kehendak-Mu. Engkaulah teladan bagiku, ku mau seperti Engkau, hidup layak di hadapan-Mu, berkenan di hati-Mu. Sucikan hatiku ya Tuhan, jadi seperti Engkau. Engkau Allah yang maha tinggi, layak untuk dipuji. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kau tanamkan dalam hati kami, biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita yang bisa menjaga hati. Karena sifat iri, cemburu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain bisa membawa kami kepada kejatuhan, dosa, bahkan menghambat berkat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami ada di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak Allah. Kami sudah dibaharui oleh pembaharuan budi kami, sehingga kami boleh menjadi seperti Kristus, hidup layak, hidup kudus di hadapan-Mu. Malam ini kami juga berdoa untuk kaum wanita yang ada. Berkati Ibu Kyo, pulihkan kesehatannya, Engkau jamah segala sakit penyakitnya, Engkau sembuhkan oleh bilur Yesus, darah Yesus. Engkau berkati juga Ibu Andi, Engkau jamah sakit penyakitnya, di dalam nama Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan.
juga kami bawa ke wanita yang lain dimanapun berada. Baik Ibu Nana, baik Ibu Heri, baik Ibu Yunus, baik Ibu Yanti, baik Ibu Yeti, baik Ibu Mar, baik Ibu Elis. Tuhan, mari Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Teringat buat Ibu Trias yang baru saja melahirkan putra mereka pertama. Tuhan, mari Engkau menjamah, Engkau sembuhkan, pulihkan setelah pasca operasi, supaya segala lukanya dapat segera disembuhkan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk Ibu Koni, apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, Tuhan juga memberkati. Pulihkan juga kesehatan Ibu Dia, biar lewat segala yang terjadi dalam kehidupan Ibu Dia, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Engkau tolong berkati juga kaum wanita yang lain, supaya satu kali mereka pun boleh setia mengiring dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah wanita malam ini. Tumpangkan tanganmu yang penuh berkat, supaya berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.